Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kelas 5 semuanya? Semoga anak-anak kelas 5 diberikan kesehatan selalu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pada pagi hari ini mari kita lanjutkan belajar matematika, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu Bu Erna pernah memberikan video tentang penjumlahan pecahan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit mereview kembali hasil latihan soal di pembelajaran sebelumnya. Silahkan anak-anak perhatikan dengan baik, disimak dengan betul-betul, supaya nanti ketika anak-anak latihan kembali itu anak-anak bisa lebih memahami kembali tentang materi penjumlahan pecahan. Jadi anak-anak membahas soal yang sebelumnya terkait penjumlahan pecahan. Di sini Bu Erna akan bahaskan beberapa soal berikut. Dari yang nomor 1 per 5 ditambah 3 per 5. Di sini yang perlu Bu Erna tekankan yaitu anak-anak cukup dilihat penyebutnya dulu. Penyebut adalah angka yang di bagian bawah ini. Ini penyebutnya 5, ini penyebutnya 5, berarti penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti tidak perlu dicari KPK-nya lagi, tinggal dijumlahkan, yaitu 1 ditambah 3 per penyebutnya, yaitu tetap 5. Maka hasilnya 4 per 5. Sudah, seperti ini selesai. Kemudian nomor 2, 3 per 8 ditambah 1 per 8. Penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 8. Berarti anak-anak tinggal menjumlahkan juga bagian pembilangnya, yaitu 3 ditambah 1, penyebutnya tetap 8. Sama dengan 3 ditambah 1, yaitu 4. 4 per 8. Jadi hasilnya 4 per 8. Nah, tapi di sini yang perlu Bu Erna sekarang tambahkan, ketika hasilnya itu diperhatikan dulu. Ketika hasilnya bisa disederhanakan kembali, maka pecahan tersebut harus disederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Maksudnya bagaimana, Bu? Untuk nomor 1, 4 per 5. 4 per 5 sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama lagi. 4 dan 5 sama-sama tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat di nomor 2, 4 sama 8. 4 per 8 ini masih bisa dibagi dengan angka yang sama atas bawah, masih bisa ya. Sama-sama dibagi berapa? Yaitu dibagi 4. Nah, jadi hasilnya sama dengan 4 dibagi 4 1 per 8 dibagi 4, yaitu 2. Maka hasilnya yang paling sederhana yaitu 1 per 2. Jadi yang Bu Erna perlu ingatkan, nanti ketika anak-anak mengerjakan soal penjumlahan maupun pengurangan pecahan, diharapkan jawablah sampai dengan pecahan yang paling sederhana, nggih. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3. 2 per 9 ditambah 6 per 9. Dilihat penyebutnya yang bawah, sama-sama sudah 9, nggih. Berarti tidak perlu dicari KPK-nya. Sekarang tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 6 per 9. Maka hasilnya 2 ditambah 6 yaitu 8. 8 berarti 8 per 9. Nah, dari sini apakah perlu disederhanakan lagi, Bu? Dilihat angka 8 dan 9 ini apakah sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama seperti ini? Ternyata tidak bisa, berarti sudah cukup 8 per 9 ini hasil akhirnya, nggih. Kemudian yang nomor 4, 1 per 4 ditambah 1 2 per 4. 1 per 4 di sini adalah pecahan biasa. Nah, sementara 1 2 per 4 ini namanya pecahan campuran. Untuk mengerjakan soal seperti ini anak-anak, itu caranya bisa seperti ini. Satu untuk pecahan campuran ini bisa disendirikan dulu. Jadi ditulis dulu sendiri. Nah, kemudian ditambah
pecahannya dituliskan. Pecahannya 1/4 ditambah 2/4 ini. Jadi 1 ini disendirikan. Yang pecahannya boleh dikurung seperti ini supaya lebih mudah. Nah, 1 yang depan ini ditulis kembali, kemudian ditambah, dilihat yang di dalam kurung, pecahannya sudah sama penyebutnya. Berarti tidak perlu dicari KPK-nya, nggih. Tinggal dijumlahkan yang atas, yaitu 1 ditambah 2/4. Maka hasilnya yaitu 1 ditambah, ini dijumlahkan seperti tadi soal yang atas, maka hasilnya 3/4. Kalau digabung 1 3/4. Tuh hasilnya sudah 6. Nomor 6 ini penyebutnya berbeda. Yang 1 ini 7, yang di sebelah sini yaitu 2. 2/7 ditambah 1/2. Berarti penyebutnya berbeda, 7 dan 2. Nah, berarti tugas kita harus disamakan dulu. 7 dan 2 harus dicari KPK-nya. Bagaimana Bu mencari KPK? KPK dari 7 dan 2. Anak-anak, KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil yang sudah anak-anak pelajari di kelas 4 kemarin. Untuk mencari KPK itu bisa dengan cara seperti ini. Kita cari kelipatannya. Kelipatan dari 7 dulu. 7, setelah 7 berarti 7 ditambah 7, 14. Kemudian setelah 14 ditambah 7, 21, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 2. 2, setelah 2 tambah 2, 4. 4 ditambah 2 yaitu 6. 6 ditambah 2, 8. Kemudian setelah 8 ditambah 2, 10. Kemudian 10 ditambah 2, 12. 12 ditambah 2, 14. Nah, ketika sudah menemukan angka yang sama dan yang paling kecil, berarti itulah namanya KPK. Sehingga KPK-nya 7 dan 2 yaitu 14. Setelah ketemu, kita tuliskan di sini di pecahan yang baru yaitu 14 KPK-nya. KPK dari 7 dan 2 tadi. Nah, sekarang kita hitung bagian pembilangnya, jangan sampai lupa. Bagaimana cara menghitungnya? Begini. Ini tadi awalnya penyebutnya 7. Sekarang yang baru yaitu 14. Berarti 7 dikali berapa sama dengan 14? Yaitu dikali 2. Maka yang atas juga dikali 2. 2 dikali 2 yaitu 4. Ditaruh di sini. Sekarang yang satunya 2 di sini. Tadi penyebut yang awal, sekarang penyebutnya diubah jadi 14. Berarti 2 ini dikali berapa supaya jadi 14? Yaitu dikali 7. Maka yang atas juga jangan lupa dikali 7. 1 dikali 7 yaitu 7. Berarti hasilnya sudah seperti ini. 4/14 ditambah 7/14. Penyebut sudah sama-sama 14. Berarti tinggal dijumlahkan. 4 ditambah 7 yaitu 11/14. Itu tadi hasilnya untuk nomor 6. Untuk nomor 7 dan 8 sudah sama dengan nomor 6, tinggal dicari KPK-nya. Nah, coba anak-anak dari pembahasan Bu Erna tadi silahkan dipahami dengan baik. Kemudian nanti setelah ini silahkan dicoba kembali beberapa soal yang saya berikan supaya nanti anak-anak bisa lebih memahami kembali tentang penjumlahan pecahan, nggih. Baiklah, demikian sedikit pembahasan atau review materi dari penjumlahan pecahan dari Bu Erna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.